Nah, pernikahan dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai mitsaqan ghalisa. Mitsaqan ghalisa itu ikatan yang suci, komitmen yang suci. Hanya ada 3 mitsaqan ghalisa yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama adalah kontrak Allah dengan makhluk, yaitu ketika di alam ruh kita ditanya apakah kau ingin menyembah siapa tidak, gitu. Itu mitsaqan yang pertama. Mitsaqan yang kedua itu adalah ketika setiap umat dimintai bayat untuk percaya kepada Nabi, gitu. Itu misalnya. Dan misalkan yang ketiga, misalkan ghalisa yang ketiga, ikatan suci yang ketiga adalah pernikahan. Sehingga tidak sembarang sebenarnya itu pernikahan. Itu salah satu alasan mengapa saya merasa bahwa belum pantas, gitu. Karena pernikahan itu bukan cuma persoalan ekonomi aja, gitu. Persoalan mentalitas yang penting. Karena sedikit banyak saya pernah kerja di paralegal, mendapati bahwa kasus-kasus perceraian itu disebabkan oleh 2 hal aja. KDRT, ekonomi. KDRT itu mewakili ketidakmapanan mental, sementara ekonomi itu mewakili ketidakmapanan finansial. Nah, sehingga even kita kaya sekaya-kayanya pun atau cukup mempanai, kalau belum siap secara mental ya sulit juga, gitu. Nah, bukan berarti saya mau persulit nikah, nanti kita akan bahas. Ya, mitsaqan ghalisa itulah yang kemudian disebut sebagai ikatan suci. Nah, sementara sunnahnya Rasul menganggap bahwa pernikahan itu adalah penyempurna dari agama, katanya, sehingga tidak dikatakan paripurna suatu agama seorang umat Nabi Muhammad kalau ia belum menikah. Sehingga ada sabdanya disebutkan bahwa kematian yang paling hina adalah kematian seorang raja. Pas saya baca juga itu nyesek banget juga nih. Bukan termasuk umatku adalah ia yang tidak mengikuti sunnahku. Artinya kalau kita tidak nikah ya kita tidak dianggap sebagai umat Rasul. Nah, tetapi kendala-kendala pernikahan nanti kita akan bahas, gitu. Nah, itu sunnahnya. Sehingga tujuan dari pernikahan itu apa sebenarnya? Apakah tujuan pernikahan untuk ajang popularitas bahwa saya sudah dapat istri, setiap malam Jumat saya bisa ya masuk Rasul dan sebagainya. Kata Ustaz Min, itu dia tersinggung banget kalau ada orang yang bilang gitu. Kenapa sunnah Rasul itu disederhanakan ke dalam malam Jumat, satu, dan yang kedua pada seksualitas belaka. Padahal Rasul ketika mengajarkan Sayyidina Ali ada sekitar 40 hadis di situ di saat yang bersamaan. Dia ulang-ulang dia secara rentetan itu, wahai Ali, ketika engkau ingin mendatangi istrimu, datangilah dia pada malam ini. Satu, wahai Ali, ketika engkau mendatangi istrimu, janganlah kau mendatanginya sementara engkau memikirkan wanita lain. Karena ketika jadi rahim di dalam jadi anak dalam rahimnya, maka kemungkinan anaknya itu akan cacat, baik itu secara mental maupun secara fisik ataupun ya secara orientasi seksual. Nah, ini alasan mengapa ada beberapa yang cacat secara fisik, cacat secara mental, ataupun cacat secara orientasi spiritual, karena salah satu dari kedua orang tuanya atau bahkan kedua-duanya itu masih memikirkan orang lain ketika dia berhubungan badan. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Nah, maka tujuan pernikahan itu bukan seksualitas, tapi tujuan pernikahan itu sendiri adalah bukan juga hanya kebahagiaan, tetapi jalan menuju kesempurnaan. Makanya pernikahan itu tahapan selanjutnya. Kalau kita belum siap untuk itu, jangan coba-coba dulu. Jangan hanya karena tidak sama mantan pacarku, tidak sama orang tuanya, sebagainya. Ya harus kita tetap introspeksi juga. Kita ini sudah siap apa belum? Nah, karena ini perjanjian yang sangat suci. Nah, pernikahan itu sendiri adalah institusi yang paling suci dan yang paling asali atau yang paling dasar. Kalau kita bicara institusi, lembaga permasyarakatan, lembaga permasyarakatan itu atau lembaga masyarakat itu yang paling asali atau yang paling dasar atau yang paling pertama itu pernikahan. Nah, masyarakat kan sederhana, akumulasi manusia yang menuju suatu tujuan tertentu. Itu tujuan masyarakat. Itu artinya ketika orang menikah itu terbentuklah masyarakat. Dan Adam dan Hawa adalah masyarakat pertama itu sendiri, institusi pertama itu sendiri, yang paling suci dan yang paling asali. Nah, sehingga kata Imam Ali Khamenei, ketika kita ingin memperbaiki suatu bangsa,
itu harus dimulai dari memperbaiki suatu struktur terkecil dari masyarakat itu. Dalam artian ini keluarga. Jika keluarganya itu sehat, dalam tanda kutip sehat itu bukan cuma secara biologis ya, secara spiritual juga sehat, maka niscaya tatanan di masyarakat itu akan sehat pula. Mustahil akan ada suatu tatanan masyarakat yang baik kalau keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai entitas masyarakat terkecil itu ambruk. Mustahil. Kalaupun ada, itu akan meropos. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kata Ali Khamenei disebut sebagai permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu di Barat maupun kita harus kritisi di negeri kita sendiri. Walaupun Ali Khamenei hanya membahas Barat, tapi izinkan saya menambahkan konteks masyarakat kita. Nah, yang pertama itu karena seks bebas. Seks bebas itu ditandai dengan ya yang seks dan bebas, nggak ada ikatan suci, nggak ada misalkan golisa dalam situ. Makanya saya tadi diskusi sama Ibat, berani nggak lo pegang Al-Quran dan kemudian mengatasnamakan Allah bahwa saya akan jaga kau jaga saya sampai sini batasan tak. Kalau lo nggak berani, berarti memang ada niatan terselubung. Kalau kau berani dan tetap mengingkari apa yang ada dari perjanjianmu, berarti lebih parah lagi. Berarti kau mengingkari janjimu terhadap Tuhan. Makanya ketika Abu bilang tadi bahwa tidak ada yang bisa dipercaya selain cinta itu adalah kepura-puraan, saya bilang gini, selain cinta sempurna adalah kepura-puraan. Apa itu cinta sempurna? Cinta sempurna adalah cinta yang membawa Anda menuju kesempurnaan. Yaitu ketika Anda melihat kekasih Anda kemudian merasa bahwa haruskah berbenah, ada banyak manfaat, haruskah menyempurna sebagainya, menjauhkanmu dari kemudaratan dan mendekatkanmu dengan kemaslahatan. Gitu. Kalau ada orang seperti itu jangan tinggalkan. Kamu harus buru gitu. Kau harus buru kalau ada orang gitu. Kau harus buru-buru. Kalau ada perempuan, even kau sudah lama sama, apalagi lamamu itu adalah disebabkan hanya karena ikatan pacaran yang ternyata tidak syar'i, ya ngapain gitu? Sudah mendatangkan mudarat gitu, membuat kita menjadi tidak produktif, yang ngapain dikejar? Makanya sabdanya Sayyidina Ali, janganlah kau mengejar seseorang yang tidak ingin diburu. Gitu. Kita akan menjadi meminum air laut gitu, semakin diminum semakin haus gitu. Nah, yang kedua pranikah. Ini masalah-masalah dalam pernikahan juga. Nah, pranikah ini yang dimaksud adalah bagaimana kita menjalani hubungan pranikah kita, dalam artian mendekati seorang perempuan. Bahasa Islamnya mungkin ya ta'aruf gitu. Bagaimana ta'arufnya? Ta'aruf yang kita maksudkan pacaran. Dan pacaran ya jelas-jelas sangat-sangat tidak syar'i. Kalau kita pakai definisi sosial ya, kecuali kalau kita kembalikan pada definisi asalinya bahwa pacaran itu terambil dari akar kata pacar itu artinya paci atau daun paci dalam bahasa Melayu. Kemudian kita kontekskan dalam Sulawesi Selatan dan Barat, paci artinya mapaci. Mapaci dalam mana artinya lamaran batasnya 3 bulan. Selama pacinya itu kemudian sudah luntur, saatnya lah dia harus menikah. Itu artinya pacaran itu hanya boleh 3 bulan. Pacaran hanya boleh dalam konteks lamaran. Ada lamarannya. Lama. Di luar daripada itu, iya bukan pacaran lagi namanya. Grepe-grepe gitu, cuma dibungkus dengan kata pacaran. Nah, ini juga penting pranatal atau prakelahiran. Walaupun kita sudah menikah, penting juga memahami konteks-konteks pranatal atau prakelahiran. Apa yang kita kasih makan kepada istri kita, itu mempengaruhi nanti tumbuh kembang bayi kita. Apakah yang kita kasih masukkan makanan haram, kebutuhan asinya, bagaimana psikologi istri ketika dia mengandung, itu penting. Ini yang jarang dipahami orang, mau nikah-nikah aja gitu. Nikah aja sehingga lahirlah generasi-generasi yang bobrok. Karena dia tidak menyadari sabdanya Rasul, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Ini kan bicara, kalau bahasanya Bung Idit, rentetan sebab akibat. Bagaimana mau akibatnya bagus kalau sebabnya sudah bobrok memang. Jadi agak lucu juga gitu. Ada yang tanya saya gitu, kan saya bilang begini, bahwa saya mau menikah kalau saya 1000 resensi dan minimal perempuannya itu 100 resensi. Saya dibalikin. Dia bilang begini, emang ibu tak dulu sudah tamatkan 100 resensi? Saya bilang tidaklah. Justru karena ibu saya tidak menamatkan 100 resensi, istri atau ibu dari anak-anak saya harus menamatkan minimal 100 resensi supaya yang jadi adalah lebih baik daripada saya nanti. Meskipun 100 resensi banding 1000 itu jauh. Iya, maksud saya adalah bahwa
Saya bukannya tidak bersyukur saya lahir dari rahim ibu saya, tapi saya mau anak saya lebih baik daripada saya. Sederhananya gitu. Dan salah satu syarat atau sebab bagi baiknya anak saya adalah istri yang baik, gitu. Kecuali ada yang mesin, gitu ya. Saya bersenggama aja dengan mesin kan susah juga, gitu. Susah juga. Nah, ketika pernikahan juga telah terjadi, ada lagi masalah baru yang namanya love affair. Itu ada yang dibahas di dalam buku Duduk Perkara Poligami. Karena bebasnya pergaulan di barat satu sisi dan dilarangnya poligami menyebabkan love affair atau perselingkuhan, gitu ya. Main belakang gitu, atau jajan gitu. Nah, ini jamak sekali kita temui, sudah ada istrinya ketika dinas di luar, kemudian WKWK dengan anggaplah orang lain gitu loh. Paling bahaya kalau bukan beli putus. Nah, beli putus saja bahaya, apalagi kalau beli putus. Yang saya maksud tidak beli putus adalah dia punya mantannya kah, dan mantannya juga masih gatal dan sebagainya. WKWK itu udah jadi gitu. Dan yang paling perlu jadi pahami mis dan disorientasi pernikahan itu sendiri, sehingga kita harus mengetahui peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, apa yang dimaksud peran dan tanggung jawab kita masing-masing adalah keadilan rumah tangga. Apa itu keadilan rumah tangga? Yang pertama, kita harus pahami hak dan kewajiban kita. Misalnya kalau dalam konteks laki-laki ya sebagai suami, apa hak dan kewajiban kita? Bagaimana kita membagi peran? Membagi peran itu bahwa ternyata dalam laki-laki itu dia mengurusi wilayah publik, sektor publik. Nah, perempuan sektor domestik. Laki-laki menjadi leader dalam sektor publik karena dia mencari nafkah, bukan berarti perempuan tidak boleh cari nafkah. Dan perempuan itu menguasai atau menjadi leader sektor domestik, rumah tangga. Makanya dalam hadisnya itu ibumu. Kemarin saya bilang begitu ke Gator, saya bilang, sangat anti perempuan yang over maskulin. Dia bilang, berarti menolak emansipasi. Bukan, saya tidak menolak emansipasi, ada sektornya masing-masing. Silakan baca Fatimah Yusuf Fatimahnya Ali Syariat, itu dijelaskan bagaimana Fatimah menyelesaikan dulu tanggung jawab domestiknya, baru bicara publik gitu. Tidak dilarang keluar, tapi selesaikan dulu. Jok bos, masa saya nanti kasih nenek bayi, silakan gitu. Tidak bisa bos. Nah, karena perempuan itu bagi laki-laki dan laki-laki itu bagi perempuan adalah teman perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi kita harus saling mengerti satu sama lain karena teman perjalanan gitu loh. Ya menjadi begini. Tuh. Nah, ini kalau 5K ini sambil dari waktu saya jadi penulis di salah satu media di Makassar. Ini 5K. 5K ini selalu saya gunakan dalam konsepsi hubungan saya. K yang pertama adalah kepercayaan. Ini penting sekali. Tidak akan pernah ada orang mau komitmen sama kamu kalau dia tidak percaya ke kamu. Ketika ada penjual jam datang ke kita, langsung dia bilang bahwa ini Apple Watch loh, baru dia bawa dengan rongsokan dan sebagainya, kita tidak mungkin langsung percaya. Makanya landasan kepercayaan itu begitu penting, sehingga jangan sampai kita bangun tidur setiap hari sampai mati itu dengan orang yang masih ragu udah selingkuh gini, gini bisa jina selamat yang hidupku ini, toh? Sama seperti kasus Anda, tidak dipercaya kan? Tidak dipercaya, dia main aman gitu loh. Kayaknya salah pilih dua. Kalau pilih Anda, kita kan juga sekali berusaha ya. Ilmiah banget nih. Nah, itu pertama, kepercayaan. Kalau Anda sudah dapat dipercaya, bukan hanya urusan-urusan rumah tangga yang diserahkan kepada Anda, bahkan urusan harta, gono gini dan sebagainya. Yang kedua, ketika dia sudah percaya, bangunlah komitmen. Ini tahapan loh ya, sehingga tidak bisa terjadi yang kedua kalau belum terjadi yang pertama. Yang kedua baru kita bicara komitmen. Tidak ada komitmen kalau tidak ada kepercayaan. Biasa komitmen dulu kan. Nah itu komitmen dulu, ternyata kita belum percaya nih. Akhirnya goyang nih hubungan. Gitu, walaupun kepercayaan juga fluktuatif. Gitu. Makanya harus kita tahu dulu siapa yang mau kita temani komitmen. Kedua komitmen. Yang ketiga apa? Yang ketiga komunikasi. Itu penting komunikasi. Sehingga jarak itu bukan soal sebenarnya, asal komunikasi kita lancar. Baik itu via video call, VCS, video call, mau teleponan aja, chat, WKWK. Nah itu harus ada terus. Yang yang keempat apa? Yang keempat adalah kasih sayang. Nah komunikasi bisa lancar kalau di dalamnya ada juga kasih sayang. Kita harus saling menyayangi, harus diperhatikan satu sama lain. Dan yang terakhir ini keintiman, harus ada keintiman juga. Gitu. Keintiman itu artinya dalam artian jangan